Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agianata Tuamunte, STMT. Saya dosen di program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran, di mana hal ini akan menjadi prasyarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Adapun pada kesempatan ini, saya akan memaparkan untuk mata kuliah yang saya ampu adalah struktur beton 1, di mana outline pemaparan mata kuliah struktur beton 1 ada beberapa, di mana metode yang saya gunakan dalam pengajaran adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun outline pemaparannya yaitu deskripsi mata kuliah yang pertama, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, dan yang kelima metode pembelajaran, 6 sistem penilaian atau assessment, teknik, dan indikator. Dan di terakhir nanti akan ada rekaman video proses pengajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama kita lihat deskripsi mata kuliah struktur beton 1. Deskripsi mata kuliah di sini, identitas mata kuliah, yaitu diampu di semester keempat. Dan kode mata kuliahnya W1117000019 dengan bobot SKS dengan 3 SKS. Dan bidang keilmuannya yaitu termasuk di struktur, dan mata kuliah persyarat yaitu harus sudah lulus atau mengambil mata kuliah analisa struktur 1. Di mana dosen pengampu di sini saya sendiri, Agianata Tuamunte, STMT. Kemudian pada deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah berfokus pada penjelasan yang pertama, yaitu kuliah ini berisi tentang konsep dasar tegangan-regangan linier dan non-linier di dalam tampang balok beton bertulang, di mana nanti akan diketahui sifat bahan beton bertulang, konsep perancangan elastik atau working stress design. Yang kedua, di mana tampang 4 persegi panjang terhadap momen lentur dengan cara working stress design, di mana akan ada tinjauan kondisi layar, lendutan dan retak, kemudian ada detailing, lindungan beton, dan jarak tulangan. Yang ketiga, analisa perancangan batas atau ultimate stress design, faktor beban, faktor reduksi kekuatan, kapasitas faktor, kapasitas rancang, dan kapasitas nominal. Dan pada mata kuliah ini masih mampu menjelaskan prinsip dan konsep kekuatan beton bertulang, menganalisa serta mendesain balok dan plat beton bertulang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Kemudian komponen perkuliahan struktur beton 1 di sini bagaimana sudah ditetapkan oleh universitas untuk kontrak perkuliahannya, di mana persentase di sini tugas 60%. Di sini terdiri dari CPMK 1, CPMK 2. Kemudian di sini ada persentase UAS dengan 40%, karena ini sistem kita mengikuti karena pola daring, ya, di mana nanti akan totalnya adalah 100%, di mana di sini ada pembagian tugas 1, tugas 2, 30% tugas 1, 30% tugas 2, dan kemudian ada UAS 40%. Di mana di sini catatan sudah termasuk tugas kelompok, on class presentation, nanti akan ada tugas penugasan, tugas kelompok. Nanti di belakang nanti akan saya jelaskan bagaimana mahasiswa mampu untuk memahami secara kelompok untuk materi per minggunya. Kemudian sudah termasuk absensi kehadiran 10%, dan di mana bobot 3 SKS dari mata kuliah ini akan dibagi menjadi pertemuan 1 sampai 14 dalam semesternya. Nah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini sudah ditetapkan oleh universitas untuk CPMK-nya. Di sini fokusnya ada 2, yaitu CPMK 1 dan 2, di mana di sini yang CPMK 1-nya manusia mampu menjelaskan prinsip dan konsep kekuatan beton bertulang, dan CPMK 2-nya mahasiswa mampu menganalisa
serta mendesain balok dan plat beton bertulang. Ya, jadi ini dua capaian CPMK yang akan dicapai di perkuliahan struktur beton 1. Adapun buku referensinya di sini yang utama, yang pertama di Departemen Kim Praswil 2002, tata cara perhitungan struktur beton bertulang untuk bangunan gedung SNI 032847 2002. Kemudian yang kedua WC Kusuma G 1995 mengenai dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKSNI T15-1991-03 seri beton 1 Erlangga Jakarta. Dan yang ketiga VSPC Kusuma juga 1995 grafik dan tabel perhitungan beton bertulang berhasil SKSNI T15-1991-03 seri beton 4 Erlangga Jakarta, di mana ada buku penunjang yaitu dengan McGregor JG ya, dan White JK 2005 Reinforced Concrete Structure Prentice Hall in New Jersey. Jadi ini yang menjadi referensi buku referensi dalam pembelajaran struktur beton 1. Kemudian berikutnya yaitu sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang kita terapkan di struktur beton 1. Di sini metode pembelajaran daring kita bagi dua, sinkron dan asinkron, di mana sinkron di sini adalah kuliah tatap muka virtual via Zoom atau Google Meet yang akan kita adakan di beberapa pertemuan. Kemudian ada asinkron di mana kuliah tatap online menggunakan POS atau perkuliahan online sementara, di mana di situ nanti akan ada dosen akan menawarkan video pembelajaran, forum, diskusi, tanya jawab, upload modul materi, kemudian lembar kerja dan kuis setiap minggunya, dan setelah itu ada memberikan UAS. Adapun untuk POS, karena memang sistem kita masih online dari perkuliahan kita daring, di sini Universitas Mercubuana menggunakan metode POS, di mana metode POS adalah definisinya perkuliahan online sementara, di mana POS adalah LMS atau Learning Management System dari Mercubuana. Jadi ini yang kita pakai di sini. Kemudian yang kedua, sistem perkuliahan online yang digunakan untuk implementasi MOOC yaitu Massive Open Online Course di Universitas Mercubuana Jakarta. Di mana di sini alamat untuk masuk websitenya, untuk halamannya https //umb/stripus.mercubuana.ac.id. Nanti tinggal diklik dan kita akan masuk di halaman POS. Kemudian ada kita login SSO, di mana nanti mahasiswa dan dosen diberikan untuk alamat email untuk masuk di halaman POS ini. Kemudian masuk di kelas struktur beton 1. Kita tinggal klik aja di kelas struktur beton 1 untuk masuk di halaman mata kuliah ini. Kemudian untuk tampilan POS-nya sendiri biasanya seperti ini ya. Jadi kita masuk di POS, nanti akan ada halaman seperti ini. Ini untuk biasanya untuk memberikan untuk profil dosen di sini. Kemudian terkait dengan perkuliahan, kemudian sedikit deskripsi yang tentang struktur beton 1 nanti biasanya saya akan berikan di sini, dan di sini ada profil picture saya sendiri. Kemudian berikutnya nanti di bawahnya akan ada di sini ya materi yang akan diajarkan atau pokok perkuliahan, deskripsi daripada perkuliahan per minggunya ya. Di sini ada harus isi forum, kemudian ada mengupload modul, kemudian ada kuis, dan bisa menautkan recording daripada video yang sudah disiapkan. Nah, berikut ini contoh untuk forumnya, di mana mahasiswa wajib untuk mengisi forum sebagai salah satu absensi. Ketentuan sudah absen, yaitu sudah mengisi forum dan mengerjakan kuis yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi 3 poin ini yaitu mengisi forum, tanya jawab, kemudian mendownload modul, dan mengerjakan kuis. Kemudian materi pembelajaran ya.
Kita masuk di materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran, materi perkuliahannya selama 1 sampai dengan 14 pertemuan. Yang pertama, memahami sifat material beton bertulang terkait dengan sifat material komponennya, yakni beton dan baja, kemudian kekuatan beton bertulang untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, desain balok sederhana, simple beam, beton bertulang dengan tulangan tunggal. Yang keempat, desain balok penerus, beton bertulang dengan tulangan tunggal. Yang kelima, tulangan tunggal pada balok dengan tulangan tunggal. Yang keenam, analisa balok T. Yang ketujuh, desain balok T. Dan di 8, perencanaan plat. Kemudian 9, tulangan rangkap. 10, desain tulangan rangkap. 11, geser pada bolok. Nanti mahasiswa akan memahami tentang ini. Kemudian yang 12, penulangan geser struktur di wilayah berada di wilayah rawan gempa, dan 13, detail penulangan balok, dan 14, torsi pada balok. Adapun rundown perkuliahannya, di sini saya bagi ada 2 tadi, sinkron dan asinkron, di mana sinkron nanti pertemuan 1, 8, 14 dilakukan secara dengan sinkron atau dengan Zoom atau Google Meet. Sedangkan pertemuan 1 sampai 14 in paralel dilakukan secara asinkron dengan push atau perkuliahan online sementara. Ya, di sini nanti mahasiswa sebagai syarat kehadiran yaitu mengisi forum, mendownload modul, dan mengerjakan kuisnya. Adapun untuk rundownnya seperti ini, pertemuan 1 sampai dengan ke-4, karena kita tadi sudah informasikan bahwa pertemuan 1, 8, 14 akan ada sinkron tetap muka via Zoom, Google Meet, ya, dan in parallel juga ada sinkron via post juga. Dalam hal ini mahasiswa akan mengisi forum, mengerjakan kuis, mendownload modul, dan akan ada resume PPT atau tugas kelompok yang sudah saya mention di sebelumnya. Jadi seperti ini pertemuannya, kemudian nanti pertemuan berikutnya 8 nanti akan ada sinkron lagi, di mana nanti akan ada tugas presentasi mungkin, kemudian ada tanya jawab di sini. Dan yang terakhir kemudian nanti di pertemuan 14 nanti kita akan ada lagi sinkron Google tatap muka via Zoom, bagaimana nanti kita summary dari setiap perkuliahan yang sudah kita jalankan. Setelah itu pertemuan 15 nanti kita akan ada UAS. Kemudian tugas tambahan tadi, tugas kelompok itu apa yang ditambahkan, yaitu tugas kelompok membuat resume materi perkuliahan dalam setiap pertemuan 1 sampai dengan 14. Yang kedua, batas pengumpulan via email, yaitu 1 minggu sebelum perkuliahan berikutnya. Harapannya mahasiswa sudah membaca, mendiskusikan dari materi yang akan kita bahas di minggu depannya. Kemudian di mana di sini pembagian kelas untuk kelompoknya dibagi atas 5 sampai 6 kelompok, yaitu masing kelompok terdiri 5 sampai 6 orang. Kemudian 4, ringkasan resume materi perkuliahan meliputi ringkasan teori dan soal pembahasan. Untuk soal dan pembahasan minimal 2 soal, di mana di sini akan diberikan atau disajikan dalam format bentuk PPT. Kemudian tugas akan dipresentasikan di pertemuan 1, 8, 14 yang dilakukan sinkron via Zoom dan Google Meet. Diharapkan nanti di sini banyak tanya jawab mengenai perkuliahan yang sudah dipersiapkan untuk review modulnya. Kemudian tugas resume perkuliahannya seperti ini. Ya, biasanya mahasiswa sudah menyiapkan untuk PPT-nya. Di sini per minggu pertama, minggu kedua seperti itu sudah ada tagline-nya seperti ini. Jadi nanti akan secara random akan dipilih kelompok-kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi, dan ini sudah termasuk di penilaian tugas 30-60% tadi. Berikutnya sistem penilaian atau assessment, teknik penilaian, teknik dan indikator. Bobot penilaian mata kuliah yang sudah dimention bahwa persentase tugasnya 60%, persentase UASnya 40%. Ya, jadi di sini kalau kita detailkan CPMK 1 30%, CPMK 2 30%, termasuk di sini kuis dan resume PPT yang sudah diberikan setiap minggunya. Kemudian UAS 40%, ujian tulis ya. Total 100%, kemudian kehadiran 10% sudah termasuk. Jadi nilai akhirnya 90% dikali nilai CPMK-nya ditambah 10% kehadiran mahasiswa. Jadi ini sudah termasuk di ini.
Jadi memang karena kita memang masih daring, jadi diharapkan mahasiswa lebih banyak aktif, lebih banyak diberi tugas sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami secara penuh untuk materinya. Dan berikut video rekaman proses pengajaran. Demikian mungkin silahkan disimak. Mungkin disebutkan kelompoknya ya. Ya, jadi saya Rahmat Bagus Yusuf Bakhtiar, terus ada Alfian Muzaki Pak, dan ada Mutiara Novelina Pak. Oke, tujuan perencanaan struktur Pak, ini sebagai pendahuluan dulu. Jadi ada ketetapan itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis atau rencana kerja sementara Pak. Yang direncanakan sebentar, itu tidak berubah slide-nya nggak berubah nih di saya, coba. Masih di slide di pertama. Coba diulang lagi. Sudah berubah Pak? Belum? Berubah. Bisa berubah, di ya? Slideshow mungkin boleh di slideshow. Jadi biar kelihatan besar ya. Nah, sudah Pak. Belum berubah ya. Mungkin sinyalnya agak lemot Pak. Bentar. Oh ya udah begini aja, boleh. Ya udah nggak apa-apa. Siap. Saya matikan videonya saya aja dulu. Oke. Oke Pak, saya lanjutkan Pak ya. Oke, yang pertama adalah ketetapan sesuai dengan spesifikasi atau RKS. Yang kedua, ekonomi atau sesuai dengan owner estimate. Yang ketiga, persyaratan struktur, kuat atau tidaknya dan tidak melendut Pak ya, sesuai dengan desain. Kemudian desain struktur harus demikian agar pemeliharaan minimum dan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara sederhana. Oke. Kemudian proses desain beton bertulang. Tahap pertama adalah penentuan kebutuhan dan prioritas pemilik. Yang kedua, pengembangan konsep proyek. Yang ketiga, perencanaan sistem atau sesuai dengan analisis simulasi, quantity survey, dan spesifikasi. Kemudian untuk kondisi batas ultimate, yang pertama adalah hilangnya. Di tempat saya nggak berubah nih. Slide-nya nggak berubah di tempat saya nih. Masih yang tujuan tadi ya Pak ya? Oh masih tujuannya? Ya sampai di desain struktur harus demikian pemeliharaan minimum nih ya. Seringkali baru sampai sini pemaparan yang ke slide berikutnya. Slide berapa kamu sekarang? Slide ketiga Pak. Proses iya ini baru kedua ini habis cover. Coba kita mungkin lihat sedikit ya keseluruhan. Yang ketiga adalah keruntuhan progresif Pak secara berkelanjutan. Kemudian pembentukan mekanisme plastis. Yang kelima, instabilitas akibat deformasi struktur. Yang keenam, kelelehan atau siklus beban yang berulang-ulang. Kemudian untuk kondisi batas kelayanan, yang pertama adalah lanjutan besar pada kondisi kelayanan. Yang kedua, lebar tak yang besar. Yang tiga, vibrasi yang tidak diinginkan. Kemudian kondisi batas khusus, yaitu kerusakan atau keruntuhan pada gempa kuat, kemudian efek struktural akibat kebakaran, ledakan atau tubrukan. Yang ketiga, efek struktural akibat korosi atau kemunduran kualitas. Yang keempat, instabilitas fisik atau kimia jangka panjang. Kemudian untuk menentukan probabilitas faktor keamanannya, jadi di gambar samping ini menunjukkan atau menggambarkan hubungan antara beban
dengan kekuatan bahan, kombinasi daripada S dan R atau beban dan kekuatan bahan jatuh di atas garis penghubung yang membuat beban itu lebih besar daripada bahan ya, dan menimbulkan keruntuhan karena apabila S1 yang bekerja pada struktur dengan kekuatan R akan menyebabkan keruntuhan. Sedang dalam keadaan beban S2 bekerja struktur dengan kekuatan R2 yang menimbulkan sebuah kombinasi yang aman. Next. Kemudian tata cara perhitungan komponen beton bertulang. Menurut ketentuan, satu perhitungan berdasarkan kombinasi beban dan gaya terfaktor sesuai dengan SNIT 159103. Yang kedua, menjamin tercapainya perilaku struktur yang cukup baik pada tingkat beban kerja. Next. Kemudian, agar supaya struktur memenuhi syarat ketentuan dan layak pakai terhadap berbagai kombinasi beban, maka harus dipenuhi ketentuan dari faktor beban. Yang pertama, kuat perlu U yang menahan beban mati, yang inisialnya D, dan beban hidup L. Paling tidak harus sama dengan. Jadi formulanya U sama dengan 1,2 D plus 1,6 L. Kemudian 2, beban angin, yang artinya U sama dengan 0,9 D plus 1,3 W. Yang ketiga, beban gempa dikali dan IT 159103 di faktor reduksi ini kan. Ya. Oke. Jadi dia dapat koreksinya, ada yang tekan, ada yang daerah tarik ya, daerah transisi itu ya, teman-teman ya. Ini mengikuti ya. Baik, Pak. Silakan, Mas Romo. Oke, next. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang ada di sini? Dari yang sudah dipresentasikan tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada, Pak. Oke, sebelumnya mungkin sebelum dilanjut Mas Rohmat, saya mau jelaskan sedikit tentang yang tadi faktor reduksi sama yang untuk pembebanan. Boleh di lab sebentar, nanti dilanjut. Bisa? Oke. Oke, saya coba kasih ininya ya, tambahan pengertian yang tadi Mas Rohmat kasih. Oke, sebelumnya untuk yang ini teman-teman kelihatan ya? Teman-teman ya? Iya, kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini juga acuan yang tadi kan juga Mas Rohmat ada mengacu di SKSNI yang 19103 ya. Tapi kita juga punya yang untuk 2013 itu teman-teman sekarang malah ada di 2019 ya. Nah, di sini juga ada nih pasal 9.2 kekuatan perlu itu ada di sini ya. Jadi untuk perencanaan kita bisa mengacu di sini juga. Ya. U sama dengan 1,4 D, U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 tambah 0,6 ini untuk beban atap ya. Yang ini sudah ada di sini juga nih keterangannya. Kemudian di sini ini untuk kombinasi ya, jadi bisa mengacu di sini. Nah, terus yang kedua tadi itu menarik juga yang ini tadi ya. Mas Rohmat juga ya tadi menjelaskan cukup baik. Nah, cuma saya mau ingatkan lagi tentang ini tentang daerah transisi. Teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau misalkan ini kita gambar grafik ini hubungan antara faktor reduksi V-nya dengan epsilon T atau batas keruntuhan daripada bahan kita. Nah, di sini ada tulangannya, tulangan non spiral ya, ini gambarnya. Kemudian ada tulangan spiral, ini gambarnya ya. Jadi ini gambar grafiknya ya, grafik yang menunjukkan nilai daripada V-nya
Ini juga sama. Nah, kalau kita lihat di sini grafik kita ini kan epsilon T, berarti di sini ada 3 zona ya. Zona 1 ini zona daerah tekan, dominan tekan. Kemudian di sini ada zona daerah dominan tarik, di mana nilai epsilon untuk daerah tekan kan epsilonnya berarti 0,02 ya. Untuk baja itu dia nilai lelehnya itu sama dengan 0,02 ya. Jadi kalau nilai waktu kita perhitungan kita mendapatkan nilai regangannya itu 0,02, maka di bawah ya, maka itu dia sudah leleh ya di sini ya, antara ini. Nah, sementara kalau misalkan dia daerah dominan tarik, dia nilai epsilonnya 0,05 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan epsilon 0,05 berarti kita tarik garis ke atas, kita cek. Nah, di sini nilainya 0,90 ya untuk epsilonnya. Nah, sedangkan untuk daerah untuk tekan, jika epsilonnya 0,02, kalau misalnya tulangan spiral ya, dia 0,75. Nanti coba dicek di slide-nya. Kemudian kalau dia tulangan non spiral, ini kita tarik ke atas ya, ketemu dengan grafiknya, kita tarik ke kiri 0,65 ya. Nah, sedangkan untuk antara 0,02 sampai dengan 0,05 ya, ini daerah transisi ya. Nah, kemudian di batasan di SNI kita yang kemarin yang sudah saya jelaskan juga bahwa untuk epsilon untuk maksimum kita batasi di 0,04 ya. Kalau misalnya kurang itu berarti dia nanti akan getas sekali ya. Jadi kita batasi di angkanya 0,04 ya, kurang lebih di sini ya, daerahnya. Nah, tapi karena dia udah masuk daerah transisi nanti ada faktor koreksi lagi ya dengan nilai V-nya ini 0,6. Kalau untuk yang dia tulangan spiral V-nya 0,65 ditambah dengan epsilonnya, T-nya dikurang 0,02, misalkan dia 0,03 berapa, dikurang 0,02, dibagi dengan 250 dibagi 3 untuk yang spiral. Kalau untuk yang untuk non spiral, kalau tulangan spiral berarti rumusnya yang di atas ini ya. P sama dengan 0,75, misalkan epsilonnya 0,3, berarti 0,03 dikurang 0,02 dikali dengan 50 ya. Jadi nanti kita akan ketemu berapa interpolasinya misalkan ya di sini. Ini juga sama misalkan di sini. Terus nanti kita cek nanti di mana posisinya ya. Paling itu ya teman-teman ya, cukup jelas ya untuk itunya ya. Teman-teman sudah 12 oke. Kita lihat Lampang B dan ya itu betul. Nah, nanti baru turun FY mungkin itu ya. Romin itu bukan Romax ya. Pelajaran ya. Jadi siswa untuk atau Romin nih. Romin ya? Saya Romin Pak ini Pak. Oh ya Romin oke. Ro lebih besar dari Romin. Kalau dia tidak berarti di bagi nilai tangkap. terus di atas itu yang ada 200.000 10 MPa. Tetap menanggapi. Ini sama dari 28 MPa itu beta 1 kita sama dengan 0,85. Ini kan yang terbaru. Nanti coba dicek di SNI. Mas ini tekan. Nah, kalau misalkan kita jadikan konversi jadi beban titik, jadi di mana dia? Di tengah-tengah di sini, Pak. Nah, berarti jadi setengah. Oh iya. Nah, setengah A. Berarti jarak C kita di setengah A kan? Nah, kalau misalkan dia ada TS di bawah, kalau misalnya kita mau hitung jaraknya, berarti gimana? Kalau ada TS di bawah berarti D dikurang 1,5 A ya. Paham nggak? D dikurang setengah A. Berarti kan itu jaraknya kan? Jarak dari sini ke sini Pak ya? Iya. Paham nggak teman-teman itu? Paham ya? Paham Pak. Oke, silakan. Demikian pemaparannya kurang lebih seperti itu. Jadi interaksi dan baik demikian. Terima kasih. Demikian pernyataan dosen PDD UKT PT dari saya Agianata Tuamunte sebagai prasyarat untuk sertifikasi dosen di tahun 2022. Demikian, terima kasih. Salam sehat.